warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan mengenai nawaqidul Islam, yang pembahasan ini disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Durusun fi Nawaqidil Islam. Kita masih pada pembahasan mengenai hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir. Kita masuk pada pembahasan kedua, ya, atau poin yang kedua. Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik, apabila seorang musyrik dan kafir meninggal, maka orang muslim tidak boleh mengurusi jenazahnya, kecuali jika tidak ada orang kafir lain yang menguburnya, maka orang muslim cukup menimbunnya dengan tanah dan tidak menguburnya di pekuburan orang-orang muslim. Jadi di sini di antara perkara yang tidak selayaknya, ya, kaum muslimin memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin berkaitan dengan ketika mereka meninggal, yaitu tidak boleh ikut serta dalam mengurusi jenazahnya. Ya, manakala ada jenazah atau jasad orang kafir yang mati dan tidak ada keluarganya yang merawat, dalam arti di sini tidak ada orang kafir lain yang merawatnya, maka kaum muslimin hanya diperbolehkan untuk menimbun saja dengan tanah, ya, tidak perlu dibuatkan kubur seperti halnya jenazah kaum muslimin. Ya, dibuatkan saja lubang biasa begitu, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditimbun, selesai, ya. Jadi tujuannya bukan untuk memberikan pemuliaan, tapi tujuannya untuk apa? Agar orang lain tidak terganggu dengan adanya jasad tersebut. Karena kalau jasad itu misalnya tidak ditanam gitu, maka nanti akan muncul bau yang tidak sedap, kemudian juga akan, ya, menjadi santapan hewan-hewan buas yang kemudian bisa tercerai-berai anggota tubuhnya. Ya, ini tentu mengganggu kaum muslimin. Kalau seandainya, ya, jenazah orang kafir ini dibuang begitu, ya, di laut atau di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal orang muslim, ini juga dibolehkan, tidak dilarang. Ya, artinya begini, jenazah orang kafir itu tidak memiliki nilai, ya, tidak memiliki kemuliaan, berbeda dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu baik dia dalam keadaan hidup maupun mati tetap memiliki kemuliaan, ya, sehingga tidak boleh dalam kondisi telah meninggal dunia jasad seorang mukmin atau seorang muslim itu diperlakukan yang tidak baik, sebagaimana tidak diperbolehkannya seorang muslim yang masih hidup diperlakukan tidak baik secara fisik. Termasuk juga mengenai sebagian dunia pendidikan kedokteran gitu, ya, mereka biasa menggunakan jasad orang mati untuk pelajaran anatomi atau pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan dunia kedokteran mereka. Ini tidak diperbolehkan jika jenazah yang digunakan adalah jenazah orang yang muslim atau mukmin, ya, tidak diperbolehkan. Misalnya, ya, misalnya ada orang meninggal, KTP-nya di situ, ya, dia muslim, maka tidak boleh kemudian karena nggak ada keluarga yang mengambil jenazahnya, kemudian sama pihak rumah sakit dijual jasadnya ini untuk, ya, praktek sekolah kedokteran seperti ini. Tidak boleh kalau memang dia diketahui identitasnya sebagai muslim. Kalau misalnya tidak diketahui bagaimana? Ya, kalau kita tinggal di negeri Indonesia seperti ini yang mayoritasnya muslim, ya kita hati-hati saja.
Ya, jangan sampai kemudian menjadikan jasad yang bisa jadi dia adalah muslim kemudian digunakan sebagai apa istilahnya itu ya, sebagai alat-alat praktek ya, sekolah di kedokteran. Harus benar-benar diketahui bahwa jenazah itu bukan muslim, maka boleh digunakan ya. Nah, termasuk juga di sini larangan bagi kaum muslimin untuk menguburkan jenazah orang kafir di pekuburan kaum muslimin, karena tidak layak ya, tidak layak untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dikatakan di sini kaum muslimin tidak boleh mengurusi jenazah orang-orang kafir, tidak boleh memandikan mereka, tidak boleh mengkafani mereka, tidak boleh menggotong jenazah mereka, tidak boleh menyebarkan kabar kematian mereka, tidak boleh menghadiri pemakaman mereka, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Jadi sudah, kaum muslimin tidak perlu ikut campur dalam urusan jenazah orang-orang kafir, biar diurus oleh orang kafir yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan ampunan untuknya di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, bahkan kalau misalnya yang meninggal ini orang tuanya sendiri yang kafir gitu ya, entah bapak atau ibunya yang masih kafir, maka tidak diperbolehkan bagi anaknya yang muslim untuk merawat jenazahnya ya. Nanti diterangkan di sini ada perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk hanya sekedar menguburkan bapaknya yaitu Abu Thalib ya, sekedar ditimbun begitu saja dengan tanah supaya tidak mayatnya atau jenazahnya itu mengganggu yang lain ya, agar supaya juga tidak dimakan binatang buas. Namun tidak dirawat seperti halnya jenazah kaum muslimin yang harus dimandikan dulu, kemudian diberi wangi-wangian, dipakaikan kain kafan, kemudian disolati, didoakan dan seterusnya ya, ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin kepada jenazah orang kafir. Seorang muslim tidak boleh turut menyebarkan berita kematian orang kafir, menyiapkan pelaksanaannya, dan tidak boleh menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Adapun menjenguk orang kafir yang sedang sakit, jika dengan tujuan mendakwainya kepada Allah, maka seorang muslim diperbolehkan untuk menjenguk orang kafir yang sakit dan mengajaknya kepada agama Allah, terutama sakit yang akan mendatangkan kematiannya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW beberapa kali ya. Disebutkan di sini Rasulullah pernah mengajak seorang Yahudi yang sakit ya, ketika Nabi menjenguknya untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian dia masuk Islam dan meninggal di atas keislamannya. Rasulullah juga pernah menjenguk pamannya Abu Thalib dan mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun Abu Thalib tidak mau mengucapkannya sampai dia mati. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengunjungi orang kafir yang sakit, terutama sakitnya parah, dalam rangka untuk mengajak mereka masuk Islam, karena itu adalah kesempatan terakhir ya, kesempatan terakhir bagi keluarganya atau bagi seseorang yang ingin mengajak orang yang akan mati ini untuk masuk Islam. Itu kesempatan terakhir dia untuk bisa masuk Islam ya, sehingga kesempatan yang seperti ini dibolehkan bagi segenap kaum muslimin untuk menjenguk dan berusaha untuk mengislamkannya. Namun apabila tidak ada niatan untuk mengislamkan orang yang mau mati dari kalangan orang kafir, tidak ada niat seperti ini, maka tidak perlu menjenguknya ya, tidak perlu menjenguknya. Namun kalau misalnya ada orang kafir yang sakit, mungkin kita kenal dengan dia gitu ya,
Tujuan kita menjenguk itu agar supaya orang kafir ini bisa mendapat hidayah. Ya, mungkin dengan kita datang itu dia akan menilai bahwa muslim ini orang baik dan seterusnya. Dengan tujuan-tujuan itu saja, bukan untuk tujuan memberikan loyalitas, maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, dengan tujuan untuk menarik hatinya supaya apa? Dia tertarik dengan agama Islam ini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya adalah dalam rangka untuk berkasih sayang, berloyalitas, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan seorang muslim itu untuk mengunjungi orang-orang kafir, ya, dikala dia dalam keadaan sakit. Ya, termasuk dalam keadaan sehat pun juga pada asalnya kaum muslimin itu harus memiliki batas. Tidak boleh bergaul terlalu mendalam bersama orang kafir, apalagi menjadikan orang kafir itu kawan terdekatnya. Ya. Ini bukan termasuk dari bagian yang diperintahkan di dalam agama. Namun manakala seseorang itu bergaul bersama orang-orang kafir dalam rangka untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, menampakkan akhlak mulia kepada mereka dengan menolong mereka dalam hal-hal yang mubah, maka ini tidak ada masalah selama niatnya untuk mendakwahinya, selama niatnya untuk mengajak kepada agama Islam. Nah, diceritakan di sini ya, berkaitan dengan Nabi SAW memerintahkan kepada Ali, ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi masih kafir, Rasulullah SAW tidak turut mengurusi pemakamannya atau persiapannya, akan tetapi beliau memerintahkan anaknya Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menimbunnya di tanah dan tidak membiarkannya berada di permukaan tanah agar manusia tidak terganggu karenanya. Jadi sampai Ali putranya sendiri pun tidak boleh apa? Mengurusi jenazah bapaknya yang kafir. Yang menunjukkan bagaimana al-wala wal bara itu harus ditegakkan, ya. Sampai pun apa, dalam keadaan orang kafir itu mati sekalipun tidak boleh kita berwala kepadanya, ya, tidak boleh kita memberikan penghormatan atau pemuliaan kepada mereka, karena mereka pada hakikatnya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufurannya. Kemudian yang ketiga, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, karena Allah telah memutus hubungan kerabat antara keduanya, maka orang-orang muslim dan orang-orang kafir tidak saling mewarisi. Jadi misalnya ya, seorang bapak yang muslim tidak mewariskan hartanya kepada anaknya yang masih kafir, atau sebaliknya ya, bapaknya yang kafir tidak akan mewarisi harta kepada anaknya yang muslim. Kalau misalnya ya, ada seorang bapak yang mati kafir, sedangkan anaknya muslim, tidak ada yang menerima harta warisannya tersebut karena anaknya itu muslim semua gitu ya, maka siapa yang berhak mengambil harta ini? Siapa yang berhak mengambil harta ini? Iya, baitul mal ya. Jadi negara mengambil harta tersebut dan memasukkannya ke dalam baitul mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana baro'ah ya, berlepas dirinya muslim dengan kafir sampai pun dalam hal waris mewarisi. Itu ada ya, pemutusan di sini. Jadi seorang kafir hanya mewariskan hartanya kepada keluarganya yang kafir, sementara keluarganya yang muslim tidak mendapat warisannya. Kekafiran merupakan penghalang pewarisan di dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, tidak boleh menikahkan seorang lelaki kafir dengan wanita muslimah karena kekhawatiran atas agamanya darinya agar tidak menjadi di bawah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Maksudnya di sini kalau misalnya ada seorang wali, seorang bapak atau seorang paman memiliki anak atau keponakan perempuan yang siap menikah dari kalangan kaum muslimin, maka tidak diperkenankan untuk menikahkan putrinya atau keponakannya yang muslimah ini kepada orang kafir atau orang musyrik. Dikatakan oleh Allah, lebih baik engkau memerdekakan seorang budak kemudian engkau nikahkan dengan putrimu, itu lebih baik. Budak yang mukmin maksudnya. Kau merdekakan seorang budak mukmin kemudian engkau nikahkan dengan putrimu mukminah, maka ini jauh lebih baik daripada engkau menikahkannya dengan orang kafir, meskipun sesuatu yang ada pada orang kafir itu, entah hartanya, entah kepandaiannya, entah kekuasaannya, itu membuat takjub dirimu, membuat engkau tertarik untuk menikahkan putrimu atau keponakanmu dengannya. Kenapa? Karena agama ini mahal gitu. Keimanan ini mahal. Kalau seorang itu hanya melihat dari sisi duniawi kemudian menggadaikan agama putrinya, maka ini satu hal yang keliru. Dia menukar sesuatu yang hina dengan sesuatu yang sangat mulia. Menukar dengan antara kenikmatan abadi dengan kenikmatan yang sesaat, yang pada akhirnya berujung siksa neraka. Dan hukum pernikahan antara seorang laki kafir dengan wanita mukminah atau wanita muslimah ini tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang seperti ini, yang mungkin awalnya tidak tahu kemudian baru tahu, maka wajib untuk berpisah, wajib untuk berpisah. Atau suaminya masuk Islam. Misalnya begini, ada dua orang kafir berpasangan suami istri, kemudian istrinya mendapat hidayah, masuklah dia ke dalam Islam, si istri ini. Maka pada saat itu juga hubungan pernikahannya ini sudah terputus. Mungkin kalau di negeri kita nggak terlalu yang paling sering itu kasus seperti ini terjadi di beberapa negara-negara kafir, di negara Eropa, Amerika. Itu begitu, kadang suami istri dalam perjalanan pernikahan mereka ternyata si istri mendapat hidayah Islam. Nah, ini terkadang jadi polemik ini. Terjadi polemik ketika si istri ini dalam hukum syariat Islam itu harus berpisah dengan suaminya, karena pada saat itu juga pernikahannya fasid rusak. Namun di satu sisi mungkin hukum yang berlaku di sana atau mungkin kondisi yang tidak memungkinkan, nah itu kadang menjadi problematika mereka. Namun hukum agama tetap harus hukum agama tetap harus diutamakan daripada semua hukum atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Hendaklah mereka mengajak kepada apa yang dilakukan oleh para sahabiat yang dulu ketika mereka mendapat hidayah masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, mereka meninggalkan suami mereka, mereka berhijrah ke kota Madinah. Mereka kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabat yang telah masuk Islam di kota Madinah. Nah, ini konsekuensi daripada agama. Ini yang dikaitkan dengan pembahasan mengenai al-wala wal bara. Kemudian juga Allah berfirman, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maksudnya para wanita-wanita yang hijrah ini mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang tergolong orang-orang kafir. Jadi mereka sudah memisahkan diri dengan suami mereka. Bayangkan
konsekuensi keimanan yang mereka tanggung itu gak main-main, Pak. Mungkin orang bisa saja meninggalkan hartanya di kota Mekah kemudian menuju kota Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Tapi kalau misalnya mereka memisahkan diri dengan keluarganya, istri berpisah dengan suaminya atau suami berpisah dengan istrinya karena istrinya ditahan oleh keluarganya yang masih kafir, seperti kisahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah itu. Ini berat sekali, bukan sesuatu yang mudah. Namun demikianlah, ketika keimanan itu sudah bernilai mahal, ya, sudah menjadi sesuatu yang prioritas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua itu. Allah mengganti semua yang mereka tinggalkan dengan ganti yang terbaik. Para wanita-wanita muslimah mukminah yang mereka hijrah ke kota Madinah dengan meninggalkan suami-suami mereka yang masih kafir, maka mereka mendapat ganti para sahabat-sahabat mukmin yang memiliki agama yang sama, ketaatan yang sama kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan kepada agama yang sama. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dikatakan di sini tidak diperbolehkan secara mutlak menikahkan seorang wanita muslimah dengan seorang lelaki kafir, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun penyembah berhala. Adapun pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita kafir apabila kekafirannya karena menyembah berhala, maka itu tidak diperbolehkan. Ini berkenaan dengan lelaki muslim menikah dengan wanita kafir. Karena kalau kekufurannya si wanita ini adalah bukan karena termasuk dari golongan ahlul kitab, ya, termasuk dari orang musyrik yang lain, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Namun apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan ahlul kitab, maka ini diperbolehkan. Mungkin timbul pertanyaan, lu ahlul kitab itu kan juga musyrik, Ustaz. Ahlul kitab itu kan mereka kafirnya kan juga karena menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka juga termasuk golongan orang-orang musyrikin. Berarti sudah tidak berlaku lagi seseorang menikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, kita katakan sejak zaman Rasulullah dan ayat yang berbicara tentang ini diturunkan, ahlul kitab itu sudah menyimpang dan sudah menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ya. Namun justru karena dalam keadaan seperti itu, Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menikahi para wanita-wanita ahlul kitab selama mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kesucian mereka, bukan para wanita pezina atau yang semacamnya. Nanti diterangkan di sini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. "Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Seorang budak mukminah itu jauh lebih baik daripada seorang musyrikah. Seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu mengagumkan kamu, ya, kamu kagum kepadanya karena kecantikannya atau karena kedudukannya atau karena kekayaannya atau karena kepandaiannya, budak wanita mukminah lebih baik. Ini menunjukkan bagaimana iman atau Islam itu sebagai pilihan yang paling utama. Makanya kita kan ketika menikah pun dengan sesama kaum mukmin muslimah kan gitu ya, sesama kaum muslimin, itu kan kita tetap diperintahkan untuk memprioritaskan agamanya dibandingkan yang lain. Lah apalagi gitu ya, ketika ini dibandingkan dengan orang kafir, jelas ya keislaman dan keimanan seorang budak itu lebih baik untuk menjadi pilihan daripada apa? Seorang wanita yang lebih memilih kepada kekufuran meskipun dia merdeka dan menakjubkanmu dalam berbagai macam hal. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik laki-laki dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka orang-orang musyrik itu beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Adapun jika wanita itu beragama Yahudi atau Nasrani, maka boleh bagi lelaki muslim untuk menikahinya dengan syarat wanita itu menjaga kehormatannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, selama apa? Syaratnya mereka adalah para wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan wanita-wanita pezina. Dikatakan di sini al-muhsanat, wanita yang menjaga kehormatannya adalah yang menjaga kehormatannya dari berzina. Adapun wanita Nasrani pezina dan menjadi gundik, maka tidak diperbolehkan bagi lelaki muslim untuk menikahinya. Yang diperbolehkan adalah wanita Yahudi atau Nasrani yang menjaga kehormatannya. Ya, dikatakan di sini karena wanita itu berada dalam kekuasaan lelaki, yang bisa jadi wanita itu masuk Islam karena berada dalam kekuasaan lelaki. Ya, wallahu a'lam ya, kenapa kok hanya dikhususkan untuk para wanita-wanita ahlul kitab, sedangkan wanita-wanita musyrikah dan orang-orang kafir yang lainnya tidak dihalalkan untuk dinikahi oleh seorang mukmin, seorang muslim. Karena wallahu alam agama mereka masih dekat dengan agama Islam. Artinya ketika mereka menjadi istri bagi kaum muslimin dan di bawah kekuasaan kaum muslimin, untuk mengarahkan kepada Islam itu jauh lebih mudah dibandingkan jika wanita-wanita ini termasuk dari kalangan orang-orang musyrikah. Karena ahlul kitab pada asalnya mereka memiliki konsep ketuhanan yang sama dengan Islam. Mereka beriman hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, namun kemudian pada akhirnya ya terdapat berbagai macam ajaran-ajaran yang disusupkan di dalamnya sehingga menyimpang dari ketauhidan yang lurus. Artinya masih nyambung gitu ya, Yahudi dan Nasrani dengan Islam ini masih nyambung jika terjadi dialog atau saling munadharah misalnya gitu ya, adu argumentasi, itu Islam lebih mampu untuk mengarahkan ya ahlul kitab ini kepada jalan yang lurus. Yang terjadi adalah kekuasaan lelaki muslim atas wanita kafir, tapi berbeda dengan sebaliknya, tidak boleh terjadi kekuasaan lelaki kafir atas wanita muslimah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi pada hakikatnya Allah melindungi orang-orang beriman ini sehingga tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, kecuali jika mereka orang-orang beriman membuka diri mereka, memberi jalan kepada orang kafir untuk menghancurkan mereka. Dengan apa? Dengan salah satunya ini, menempatkan loyalitas yang keliru, menikahkan para wanita-wanita mereka dengan para lelaki orang-orang kafir, atau kemudian terlalu ya dalam kaitannya dengan keakraban dan hubungan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, termasuk juga ahlul kitab di sini, sehingga tidak akan ada lagi sekat-sekat yang harus dipertahankan antara muslim dengan kafir. Yang ada malah istilah toleransi yang bersifat kebablasan yang justru terjadi. Ini adalah jalan yang diberikan orang-orang muslim kepada orang-orang kafir untuk menguasai mereka. Padahal pada hakikatnya kalau mereka kaum muslimin ini mengikuti syariat agama Allah, maka orang-orang kafir tidak memiliki celah sedikit pun untuk ya, mengalahkan kaum muslimin, kemudian ya, menyesatkan mereka. Itu nggak ada celah. Namun justru kaum muslimin sendiri yang telah memberikan celah untuk
mereka sehingga mereka menguasai kaum muslimin. Inilah rincian dalam hal pernikahan antara orang-orang muslim dan kafir. Apabila seorang wanita itu penyembah berhala, ateis atau murtad, maka tidak diperbolehkan bagi lelaki muslim untuk menikahinya secara mutlak. Jadi yang dibolehkan hanya dari kalangan ahlul kitab, dan itu pun bukan asalnya dari muslim. Dia lahir memang sudah terlahir di dalam keluarga ahlul kitab, dia dewasa di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Bukan kemudian orang ini awalnya muslimah terus kemudian masuk agama Kristen misalnya terus dinikahi, enggak ya, karena pada hakikatnya seseorang yang murtad itu kalau di negeri Islam dia dihukum mati, dia dihukum mati. Adapun bila wanita itu termasuk kitabiyah, maksudnya ahlul kitab, maka diperbolehkan menikahinya dengan syarat ia adalah wanita yang menjaga kehormatannya dari perzinaan, karena ia masuk dalam kekuasaan seorang lelaki muslim dan ia mendapat kesempatan untuk masuk Islam. Jadi kalau dia seorang wanita yang ahlul kitab namun dia bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, berarti dia ahlul kitab yang baik dari satu sisi ini. Sehingga ketika dinikahi oleh seorang lelaki muslim yang taat, yang memiliki ilmu, yang bisa membimbing, fa insyaallah peluang wanita ini untuk masuk Islam lebih besar ya, karena tampak pada dirinya dia ahlul kitab yang baik, menjaga kehormatannya. Makanya diberikan syarat oleh Allah SWT, dengan syarat ahlul kitab ini, wanita ahlul kitab ini adalah mereka yang menjaga kehormatannya dengan baik. Dan itu tentu jarang, sedikit sekali kan begitu ya, apalagi di masa kita sekarang. Meskipun mereka menisbatkan diri mereka sebagai Yahudi dan Nasrani, tapi perzinaan di tengah mereka sangat marak. Artinya begini ya, kalau kita ini sebagai seorang muslim tidak perlulah melirik mereka untuk menjadi istri, karena masih banyak kaum muslimah yang menjaga kehormatannya dengan baik yang ada di sekitar kita. Tapi kalau seandainya sampai pada akhirnya ternyata nggak ada pilihan lain gitu, nah, maka boleh dia menikahi wanita ahlul kitab, apalagi di masa sekarang. Karena para lelaki di masa sekarang mungkin sangat berbeda dengan para lelaki di masa dahulu. Meskipun secara syariat tidak dilarang ya, tapi dari sisi faktor-faktor yang lain ini juga perlu kita pertimbangkan. Karena tidak dilarangnya seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab ini yang menjaga kehormatannya, ini dibandingkan dengan seorang lelaki yang menikah dengan budaknya yang dia merdekakan dari kalangan mukminah, itu jelas lebih baik yang dari kalangan mukminah gitu. Artinya seakan-akan ini sebagai sebuah alternatif terakhir. Itu di masa dahulu yang laki-lakinya masya Allah gitu, benar-benar laki-laki. Kalau kita sekarang kan, iya, kita ini ada istilah wanita dijajah pria sejak dulu, sekarang ini kebalik Pak. Kadang itu laki-laki dijajah wanita sejak sekarang. Buktinya apa? Buktinya kalau laki-laki dulu Pak berani untuk memiliki istri lebih dari satu. Kalau sekarang mikir beribu-ribu kali, mikir beribu-ribu kali. Karena apa? Karena takut kan begitu. Apa kalau bukan takut ya Pak? Iya kan? Pertimbangannya macam-macam. Kalau zaman dulu tidak ada, terlalu panjang pertimbangan itu tidak terjadi bagi mereka. Sekarang banyak faktor kan itu. Itu yang punya keinginan gitu ya, mikir. Tapi kalau yang nggak punya keinginan ya tidak ada masalah. Mencukupkan dengan satu istri itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Bukan satu hal yang tercela. Tapi maksud saya itu ada yang mungkin punya keinginan lebih tapi mikir, takut atau gimana. Lah terus kondisi laki-laki muslim semacam ini di masa kita sekarang kok terus kemudian melirik kepada wanita kitabiyah, ini kan juga repot nantinya. Dan kenyataannya memang demikian, kita mendapati banyak kenyataan realita terutama di negeri kita ini Pak.
Kalau yang laki-laki itu Muslim, yang perempuan itu Nasrani, ini kami mendapati banyak keluarga yang aneh nanti jadinya. Jadi aneh itu gini, kalau punya anak laki-laki ikut agama bapaknya, kalau punya anak perempuan ikut agama ibunya. Nah, gitu. Pembagian ini terjadi. Kami pernah melihat keluarga yang seperti ini. Ya benar, keluarganya langgeng gitu ya, tapi harapan tujuan Islam ini membolehkan seorang lelaki Muslim menikahi wanita ahlul kitab, itu tujuannya adalah memiliki kekuasaan besar kepada mereka agar bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, peluang besar untuk memasukkan mereka ke dalam Islam itu sangat besar gitu ya, ada di tangan mereka. Tapi justru di masa sekarang tidak terjadi. Kami mendapati juga ada salah seorang ikhwah yang bapaknya Muslim, ibunya Nasrani. Sampai sekarang ibunya tetap Nasrani dan Nasraninya sangat taat, ya, sangat taat sekali. Dan bahkan yang aneh itu ketika ya salah seorang ikhwah ini cerita, saya Ustadz kalau pulang di rumah itu isinya salib, isinya wis pokoknya semua aksesoris orang-orang Nasrani itu ada di rumahnya. Padahal di situ ada kepala keluarganya Muslim. Nggak bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran seperti ini. Ini dilihat pertimbangan gitu ya dari zaman di masa sekarang yang kondisi kaum musliminnya itu tidak memiliki kekuatan. Itu meskipun tetap kita mengatakan hukum syariat ini tetap berlaku sampai akhir zaman, tapi mempertimbangkan hal-hal yang demikian jelas tentu tidak dianjurkan. Apalagi kalau kita melihat pada ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini, Allah mengesankan bahwa budak wanita mukminah itu jauh lebih mulia meskipun dengan wanita ahlul kitab yang merdeka. Nah, ini azan dulu ya. Silakan. Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita baca poin kelima ya. Insyaallah ke-6 sampai ke-10 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan berlepas diri dari mereka adalah wajib atas seorang muslim untuk melakukan hijrah dari negerinya. Bagi seorang muslim yang tidak mampu menampakkan agamanya, wajib untuk berhijrah ke negara kaum muslimin sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan hijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Seorang muslim hendaknya tidak tinggal di negara kafir jika tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, mereka adalah orang-orang yang tidak berhijrah. Qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kepada mereka para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" dalam keadaan bagaimana kamu ini diwafatkan? Mereka mengatakan, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri. Maksudnya waktu itu di kota Mekah ya. Yang mana kota Mekah waktu itu masih menjadi darul kufri, ya, negeri kekufuran. Belum dikuasai dan dibuka oleh Rasulullah SAW sehingga menjadi darul Islam. Jadi mereka tertindas ya di muka bumi ini, maksudnya di negeri mereka orang-orang kafir. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa berhijrah ya, kepada negeri yang lain. Kemudian Allah mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang-orang muslim yang tidak mau hijrah sedangkan dia memiliki kemampuan untuk hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ya, dan pada saat mereka tinggal di negeri kafir itu mereka tidak bisa menampakkan syiar-syiar agama mereka atau mengamalkan agama mereka dengan baik, dan mereka memiliki kemampuan untuk hijrah sehingga wajib bagi mereka untuk hijrah. Namun mereka tidak hijrah, maka mereka diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Ya, di dunia dikala mereka tinggal di negeri kafir, mereka tertindas karena mereka berjumlah minoritas dan lemah, dan di akhirat mereka diancam, disiksa oleh Allah di neraka jahanam karena mereka membiarkan diri mereka lebih suka untuk tinggal bersama orang-orang kafir dengan resiko apa? Merusak agama mereka dan keimanan mereka. Kecuali al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan para lelaki dan wanita serta anak-anak yang mereka tidak mampu untuk memiliki upaya dalam rangka melakukan hijrah, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak memiliki petunjuk jalan yang mengarahkan mereka untuk menuju ke Madinah waktu itu gitu ya. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Mereka ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan adalah Allah Maha Pengampun, Maha memaafkan lagi Maha Pengampun. Ya, jadi keadaannya ya, orang mukmin yang tinggal di negeri kafir, kemudian ketika mereka tinggal di negeri kafir mereka tidak bisa mengamalkan syariat agama ini dengan baik. Mungkin di negeri kafir itu kaum muslimin dilarang sama sekali untuk melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan haji, dan beberapa syiar Islam yang wajib mereka tegakkan. Maka bagi mereka kaum muslimin yang tinggal di negeri seperti ini, memiliki kemampuan untuk hijrah ke negeri terdekat dari negeri kaum muslimin sehingga mereka bisa tinggal berdampingan bersama kaum muslimin dan leluasa untuk melakukan pengamalan-pengamalan syariat agama, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan negerinya yang lama.
meskipun katakanlah resiko atau konsekuensinya meninggalkan negerinya yang lama itu, mungkin mereka akan meninggalkan berbagai macam aset yang dia miliki. Itu sudah menjadi konsekuensi resiko dalam hijrah ya. Namun dengan keadaan seperti itu Allah akan mengganti ya dengan baik, dengan ganti yang lebih baik, karena Nabi pernah mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Namun apabila ada orang-orang muslim yang tinggal di negeri kafir, yang dia mampu untuk mensiarkan agamanya, mampu mengamalkan agamanya dengan baik, tidak ada larangan untuk kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir ini untuk mengamalkan agama dan syiar-syiar agamanya. Bahkan mereka kaum muslimin dengan adanya di negeri-negeri itu bisa menyuarakan Islam dengan bebas. Banyak orang-orang kafir di sekitarnya mendapat hidayah karenanya. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berhijrah, tidak ada kewajiban. Namun apabila mereka berhijrah dengan alasan karena lingkungan kafir ini lebih mendominasi sehingga mengkhawatirkan kondisi agamanya dan agama anak keturunannya, maka ini merupakan hijrah yang nilainya lebih utama. Namun tidak ada kewajiban namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk hijrah. Jadi hijrah ini diperintahkan bagi mereka-mereka yang tertindas, namun mereka mampu memiliki kekuatan untuk berpindah ke negeri muslim yang terdekat. Maka bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah, mereka termaafkan. Namun bagi yang mampu melakukannya, maka wajib baginya melaksanakan hijrah. Tidak diperbolehkan baginya untuk tinggal di antara orang-orang musyrik. Nabi SAW bersabda, ana bari'um mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Maka wajib bagi orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya untuk berhijrah. Hijrah adalah temannya jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Penyebutannya seringkali bersamaan dengan jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah serta berjihad di jalan Allah. Jadi hijrah dan jihad ini Allah sering menyebutkannya secara bersamaan di dalam Quran, yang menunjukkan bahwa hijrah ini juga memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama sebagaimana jihad fi sabilillah. Hijrah adalah perkara yang agung dalam Islam, yaitu perpindahan dari negara kafir menuju negara kaum muslimin untuk menyelamatkan agama. Nah, dari poin ini ada turunan hukum yang juga perlu diketahui. Apa itu? Berkenaan dengan bagaimana hukum orang-orang Islam kaum muslimin itu melakukan perjalanan menuju ke negara-negara kafir. Kalau tadi orang-orang muslim yang tinggal di negara kafir yang tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkan syariat mereka, tertindas karena itu gitu ya, maka jika mereka memiliki kemampuan untuk hijrah ke negeri muslim yang terdekat, maka dia berkewajiban untuk hijrah, meninggalkan negerinya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kaum muslimin yang hijrah dalam tanda kutip melakukan perjalanan untuk tinggal beberapa waktu di negara orang-orang kafir? Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan, hukum asalnya. Akan tetapi apabila ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dan tidak ada alternatif lain di negerinya kecuali harus keluar negeri, misalnya seperti orang berobat karena sakit yang parah, ketika diobati di negerinya karena mungkin di negerinya itu teknologi pengobatan dan seterusnya itu kurang canggih misal gitu ya, belum bisa menterapi penyakit yang diderita, maka boleh untuk mendatangi negeri-negeri kafir untuk dalam hal ini berobat atau mempelajari satu ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dalam hal ini disyaratkan orang yang berangkat ke sana harus benar-benar memiliki keimanan yang kuat, memiliki bekal ilmu agama yang cukup, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam syubhat maupun syahwat yang ada di negeri orang-orang kafir ini. Dan sebisa mungkin kalau ada komunitas muslim di sana, mereka hendaklah hidup bersama
komunitas muslim di sana untuk saling tolong menolong di dalam mempertahankan keimanan dan agamanya. Adapun yang lain ya, misalnya hanya sekedar pelesiran, jalan-jalan, maka ini diharamkan, tidak boleh. Atau untuk bekerja, nah bekerja ini boleh selama memang diperlukan betul pekerjaan ini. Atau berdagang, berbisnis, tidak ada masalah ya. Tapi kalau sifatnya nggak ada tujuan gitu ya, hanya sekedar main-main, jalan-jalan, nah ini tidak dibenarkan ya. Tapi kalau ada tujuan-tujuan yang dibenarkan, maka dibolehkan selama mampu menjaga kondisi agama dan apa namanya, keimanannya. Nah, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggih. Bukan pemakaman, Pak, maksudnya hanya sekedar menguburkan saja kalau sama sekali nggak ada orang kafir lain yang menguburkannya, dan penguburannya itu hanya sekedar ditimbun dengan tanah, tidak dibuatkan kuburan seperti kaum muslimin dibuatkan seperti itu, enggak ya. Kalau memang dibuatkan lubang, kalau memungkinkan untuk itu dibuatkan lubang yang tidak terlalu dalam, atau kalau misalnya tidak dibuatkan lubang, dikeruk sama tanah begitu, enggak apa-apa, atau dibuang di tempat yang jauh juga tidak ada masalah ya. Jadi bukan merawat atau mengadakan pemakamannya gitu ya, sehingga tentunya dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan biaya ya. Kalau seandainya di negeri itu ada orang-orang kafir sesama mereka yang ngurusi jenazahnya, ya sudah, kaum muslimin tidak perlu hadir sama sekali untuk itu. Kalau tidak ada, itu tadi solusinya, ya itu dibuang tempat jauh atau ditimbun saja dengan tanah. Intinya hanya sekedar supaya tidak mengganggu kaum muslimin yang lain gitu, karena nggak ada nilainya, orang kafir jenazahnya nggak ada nilainya. Atau bisa dibuat itu tadi, diawetkan untuk dipotong-potong untuk apa, penelitian. Iya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Iya. 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 Ya itu tadi, kembali ke tujuan dan niat. Kalau tujuan niatnya cuma pelesiran, pengen jalan-jalan saja, nggak boleh. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah dalam rangka dakwah, atau mungkin dalam rangka untuk mengetahui kondisi kaum muslimin di sana, dalam hal ini untuk penelitian dan semacamnya, atau ada keperluan karena dia mengenal ada muslim di sana yang katakanlah ingin bertemu di sana, ada tujuan-tujuan ukhuwah misalnya gitu, itu tujuan yang baik. Tapi kalau tujuan sekedar jalan-jalan di tempat wisata-wisata, nah itu nggak boleh ya. Selama negeri itu masih negeri kafir. Nggak boleh kalau itu tujuan utamanya. Kalau misalnya antum kenal orang New Zealand misalnya, muslim, antum diundang
kita komunitas kaum muslimin di sini ingin mengundang antum untuk silatul ukhuwah misalnya, atau mengundang jamaah GPI misalnya, semua ditanggung oleh mereka misalnya. Nah kalau kita berangkat ke sana dengan niat tujuan untuk itu nggak apa-apa, karena menyambung hubungan muslim dengan muslim yang lain kan baik. Nah kalau sudah sampai di sana terus kemudian orang sana itu mengajak ke tempat-tempat wisata mereka yang halal misalnya, ya tidak ada masalah, karena tujuannya bukan itu semata-mata itu. Tapi kalau tujuan kita semata-mata pengen dolan keliling-keliling negaranya, jalan-jalan, nggak boleh, nggak boleh. Harus ada tujuan yang benar, tujuan yang dibenarkan. Karena dengan kita jalan-jalan saja itu kan menunjukkan kalau kita merasa nyaman hidup bersama mereka, meskipun hanya sesaat kan gitu ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa senikmat-nikmatnya hidup di negeri kafir itu Pak, itu kalau kita benar-benar berpegang dengan agama itu nggak akan merasa nyaman hidup di negara-negara seperti ini. Apalagi kalau jauh dari masjid, jauh dari komunitas muslim, berat, nggak enak hidup dengan mungkin sehari 2 hari untuk jalan-jalan mungkin nyaman, setelah itu nggak nyaman. Ini tadi pertanyaan. Iya sih. Kalau ada acara gimana Pak? Ya, kalau ada yang meninggal kafir. Takziah muslim, takziah, tidak boleh, tidak boleh. Ya kalau kita tahu ya tidak usah kita ikut orang-orang. Kalau kita bisa ngasih keterangan ke orang-orang bahwa keadaan seperti ini tidak diperbolehkan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ya antum sendiri tidak perlu untuk datang. Ya. Iya sih. Yang diharamkan. Kalau penghasilan selama pekerjaannya halal enggak, bukan masalah penghasilannya, tapi yang dipermasalahkan itu adalah kita kesananya ini. Kita kesananya. Kalau misalnya dalam pekerjaan itu maksudnya adalah pekerjaan yang sifatnya masih bisa kita cari di negeri kita, kenapa jauh-jauh ke sana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kerja di Indonesia sini, terus kemudian ada tugas perusahaan menugaskan kita ke luar negeri, itu ya tidak ada masalah selama kita bisa menjaga diri di negeri-negeri tersebut, dan selama pekerjaan yang kita ambil itu adalah pekerjaan yang halal ya. Seperti misalnya negara mengutus orang-orangnya untuk menjadi kedutaan di sana, ya itu kan mau tidak mau harus tinggal di sana ya, karena itu juga maslahat untuk, terutama untuk penduduk atau kaum muslimin yang tinggal di negeri itu, untuk supaya mendapat pendampingan dari negerinya kan gitu, melalui kedutaan tersebut ya, atau kerjaan-kerjaan yang serupa dengan itu yang mewajibkan dia untuk tinggal di negara-negara kafir. Selama ada maslahatnya dan bisa menjaga pengamalan agamanya, bisa menjaga keimanannya, maka tidak dipermasalahkan. Tapi intinya di sini secara hukum asal gitu ya, secara hukum asal tinggal di negara kafir itu dilarang. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah, karena pada asalnya dilarang untuk tinggal di negeri kafir, terutama yang dalam kondisi di mana kaum muslimin tidak mampu untuk menampakkan syiar agamanya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Iya. Ya bisa dengan
seperti yang dilakukan sebagian teman-teman itu adanya rukem ya, buat semacam tim untuk perawatan jenazah yang sesuai sunnah. Itu alternatif itu. Yang kami dapati ada beberapa rukem itu yang orang-orang yang sudah berwasiat itu dibuatkan formulirnya suruh tanda tangan sebagai wasiatnya, nanti kalau meninggal tolong dirawat oleh tim rukem ini misalnya. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan yang besar misalnya hanya gara-gara ini, maka kita mengambil mana yang tidak bermudarat gitu, baik untuk keluarga yang meninggal maupun jenazah yang meninggal itu sendiri ya. Kalau memang bersikeras masyarakat situ melarang ini harus ikut aturan kita, kalau ndak us kuburno nanggon liyane misal gitu ya, alot misalnya keras, ya sudah kita serahkan ke mereka. Kita sudah semaksimal mungkin melakukan apa yang menjadi wasiatnya ya, apalagi keluarga juga nggak sanggup misalnya menghadapi hal itu, ya sudah kita ambil kemudaratan yang lebih kecil. Toh ya, meskipun mereka yang merawat itu meskipun tidak 100% total sesuai sunnah, itu kan masih poin-poin pentingnya kan masih ada gitu kan, masih berlaku dilakukan oleh mereka. Artinya masih terawat dengan baik jenazah ini meskipun mungkin ada beberapa hal yang menyelisih syariat. Ya tergantung kondisinya gitu ya. Cuman itu salah satunya siasat teman-teman itu, caranya adalah dengan mengadakan rukem-rukem itu. Kalau ada yang meninggal maka itunya disampaikan ke mudinnya disangoni gitu ya. Wis sampean duduk tenang mawon teng mriki gitu ya. Ini ada wasiat kita yang jalankan ya. Yang penting kan itu nih Pak ya. Iya, duit rokok beres. Ini live ya. Hati-hati. Nah, naktafi lahuna, kita cukup sampai di sini ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.